Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindi Fatma Syami, NPM 1913031026 dari kelompok 7 Psikologi Pendidikan. Di sini, aku dan teman-teman aku bakal ngejelasin tentang proses-proses kognitif kompleks. Nah, aku mau ngejelasin tentang materi yang pertama dulu ya. Jangan di-skip. Yang pertama, di sini aku bakal ngasih tahu nih tentang bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, menurut aku, cara belajar yang efektif itu seperti ini. 1. Buatlah tempat belajar kita ini nyaman. Yang kedua, biasakanlah merangkum. Yang ketiga, memodifikasi kata atau mempersingkat kata supaya kita lebih cepat memahami. Lalu yang keempat, belajar dengan praktikum. Yang kelima, belajar bersama. Yang keenam, belajar secara rutin tetapi jangan terlalu lama. Yang ketujuh, kita ini mengerti atau memahami tetapi bukan menghafal, seperti itu. Nah, yang kedua, aku mau ngasih tahu nih tentang cara belajar metakognitif kompleks. Apa sih metakognitif itu? Metakognitif itu mencakup tentang suatu pengetahuan mahasiswa tentang proses kognitifnya. Nah, contohnya bagaimana sih kognitif dari metakognitif siswa itu? Nah, contohnya itu seperti ini. Jika siswa lebih memahami tentang topik atau yang ada di sekelilingnya untuk dikaji, maka si mahasiswa tersebut akan lebih berkembang pengetahuannya, seperti itu. Nah, semoga penjelasan dari aku bermanfaat ya buat kalian. Pengetahuan selanjutnya atau materi yang selanjutnya akan disampaikan nih oleh teman aku yang selanjutnya. Jangan di skip ya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Agista, NPM 1913031046. Saya dari Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang materi 2.3 yaitu pemecahan masalah dan kreativitas. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah dan pemikiran kreatif. Nah, seperti yang dicerminkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, ada kedalaman pengetahuan pembelajaran mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dan berpikir kreatif. Yang kedua, pertanyaan konvergen dan divergen dibatasi oleh kapasitas memori kerja. Yang ketiga, para pembelajar dapat mengatasi batasan dan memori kerja dengan sekurang-kurangnya dua cara. Yang keempat, bagaimana siswa menyandikan suatu masalah dan suatu situasi mempengaruhi strategi mereka dan kesuksesan pada akhirnya. Yang kelima, pemecahan masalah dan kreativitas seringkali melibatkan heuristik yang memfasilitasi tetapi tidak menjamin hasil yang baik. Yang keenam, pemecahan masalah yang efektif dan kreativitas merupakan sebagian dari aktivitas metakognitif. Selanjutnya, mengajarkan strategi pemecahan masalah. Nah, terkadang siswa mengembangkan strategi pemecahan masalah sendiri. Sebagai contoh, banyak anak menemukan strategi penjumlahan dan pengurangan sederhana jauh sebelum mereka diperkenalkan dengan aritmatika di sekolah. A. Untuk mengajar algoritma. B. Untuk mengajar algoritma dan heuristik secara bersamaan. C. Untuk mengajar strategi metakognitif. Selanjutnya, mendorong berkembangnya kreativitas. Nah, bertentangan dengan kepercayaan populer, kreativitas bukanlah entitas tunggal yang dimiliki atau tidak dimiliki seseorang. Lebih jauh lagi, kreativitas seringkali spesifik ke situasi dan area konten tertentu. Sebagai contoh, siswa mungkin menunjukkan kreativitas dalam seni, menulis, dan sains, tetapi tidak selalu menjadi kreatif dalam semua area ini. Nah, karena pemikiran kreatif memerlukan keahlian yang cukup dan proses berpikir yang cukup canggih, pembelajaran cenderung menjadi semakin kreatif seiring bertambahnya usia mereka. Nah, studi riset itu menyarankan beberapa strategi untuk mendorong kreativitas siswa di dalam konteks kelas. Yang pertama, yaitu tunjukkan kepada siswa bahwa pemikiran dan perilaku kreatif itu dihargai. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mendorong dan memberi penghargaan terhadap ide-ide kreatif yang siswa tersebut lakukan gitu. Selanjutnya, fokuskan perhatian siswa pada penghargaan internal ketimbang penghargaan eksternal. Selanjutnya, berikan pertanyaan yang mengasah pikiran para siswa yang lebih memungkinkan berpikir kreatif ketika guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi. Selanjutnya, ajari dan dorong strategi-strategi kognitif dan metakognitif mendukung pemikiran kreatif siswa. Nah, berikut merupakan contoh strategi seperti itu. Yang A, pertama, melakukan
brainstorming ide-ide, mungkin dalam kolaborasi dengan teman sebaya, menunda penilaian sampai sebuah daftar panjang yang dihasilkan setelah proses yang panjang. Selanjutnya memfokuskan perhatian pada kemajuan bertahap menuju tujuan ketimbang mengharapkan solusi yang tepat. Selanjutnya mengidentifikasi dan mengatasi rintangan tertentu yang dapat menghambat kemajuan. Nah, itu tadi yang keempat ya. Selanjutnya yang kelima, berikutnya berikan kebebasan dan keamanan yang diperlukan siswa ketika mereka mengambil resiko. Yang keenam, menyediakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan kreativitas. Materi yang selanjutnya yaitu menggunakan teknologi komputer untuk mendorong pemecahan masalah yang kreatif. Nah, berikut adalah beberapa kemungkinannya. Yang pertama, perlihatkan pada siswa bagaimana menggunakan spreadsheet, misalnya Excel, dan membuat grafik untuk memanipulasi dan menganalisis sejumlah besar data-data. Yang kedua, gunakan sistem bimbingan belajar cerdas berbasis komputer. Yang ketiga, gunakan simulasi komputer yang memungkinkan para siswa memformalisasikan hipotesis. Yang keempat, sajikan masalah dunia nyata yang kompleks, misalnya aktivitas-aktivitas autentik yang harus dipecahkan oleh siswa. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Palupi, NPM 1913031024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mendorong berpikir kritis di kelas, di dunia luar, dan di dunia maya. Berpikir kritis didefinisikan sebagai mengevaluasi keakuratan, kredibilitas, serta kelayakan informasi dan alur penalaran. Berpikir kritis bersifat reflektif, logis, dan berbasis bukti. Berpikir kritis mencakup begitu banyak keterampilan kognitif. Strategi untuk mendorongnya pun ada banyak dan beragam. Beberapa faktor yang mendorong metakognisi, transfer, dan pemecahan masalah dapat diaplikasikan untuk mengajar berpikir kritis juga. Penanaman instruksi keterampilan dalam konteks disiplin akademis tertentu, tugas kelompok kolaboratif, aktivitas-aktivitas autentik, semuanya dapat membantu pembelajaran berpikir kritis. Berikut adalah rekomendasi berbasis teori dan berbasis bukti yang lebih spesifik. Yang pertama, ajarkan sedikit topik, namun mendalam. Prinsip lebih sedikit lebih baik berlaku lagi. 2. Mendorong skeptisme intelektual, misalnya dengan mendorong siswa mempertanyakan dan menantang ide-ide yang mereka baca dan dengar, dan komunikasikan keyakinan epistemik bahwa pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai suatu topik apapun dapat terus berubah sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga, berilah contoh tentang berpikir kritis, misalnya dengan mengutarakan dengan keras dan menganalisis argumen persuasif atau laporan saintifik. Yang keempat, memberikan banyak kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritisnya, misalnya dengan mengidentifikasi kelemahan argumen esai. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Brihantoro, NPM 1913031050. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 2.5, yaitu keragaman dalam transfer, pemecahan masalah, kreativitas, dan berpikir. Pengalaman dalam 2 tahun lebih, budaya meningkatkan pemikiran dan perilaku kreatif. Cukup mungkin latar belakang multikultural seperti ini memaparkan pembelajaran pada rentang konsep, ide, dan perspektif yang lebih luas, yang dapat digunakan ketika mencoba berpikir mengenai suatu topik atau masalah dengan non-tradisional. Berpikir kritis adalah proses kognitif tingkat tinggi lainnya yang terlihat bergantung pada latar belakang budaya siswa. Beberapa budaya menempatkan nilai tinggi pada sikap menghormati orang yang lebih tua atau pemimpin agama tertentu. Dan ketika melakukannya, mereka mungkin mendorong keyakinan epistemik bahwa kebenaran adalah entitas yang sudah pasti yang paling baik didapatkan dari figur yang memiliki otoritas. Dalam beberapa situasi, kita kemudian harus menyeimbangkan antara mengajar siswa untuk mengevaluasi argumen persuasif dan bukti saintifik secara kritis di satu sisi, sekaligus menunjukkan rasa hormat dan bekerja secara harmonis dalam kelompok di komunitas dan budaya tertentu. Orang dewasa dan anak-anak biasanya sama-sama mendapatkan manfaat dari mempelajari keterampilan berpikir kritis. Sekian, terima kasih.